Selamat datang kembali. Di video ini kita akan kembali membahas mengenai properti pada CSS. Yang akan kita bahas yaitu properti transform pada CSS. Nah, properti ini memungkinkan kita untuk membuat efek visual ya pada elemen HTML. Dengan menggunakan properti transform, kita dapat memindahkan, memperbesar, memutar, atau memberikan efek miring pada elemen HTML. Nah, baik. Untuk cara penggunaan properti transform ini, di sini saya sudah siapkan file pertemuan 28.html dan style 28.css yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan properti transform pada CSS. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan di sini yaitu membuat kotak dengan ukuran 100 dikali 200 pixel. Yang nanti elemen ini atau kotak ini akan kita berikan properti transform. Ya, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan gambar atau elemen HTML yang lain ya dalam contoh latihan ini. Nah, tepatnya di dalam tag body ya. Di sini kita akan buat sebuah div ya, div dengan nama kelas kotak ya, titik kotak ya, lalu tab di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya div dengan nama kelas kotak. Nah, selanjutnya kita akan berikan style dasar ya dari kelas kotak ini. Ya, tepatnya di dalam file style28.css. Ya, nama kelasnya adalah kotak ya atau titik kotak. Kemudian properti pertama di sini kita akan tentukan lebarnya dulu. Untuk lebarnya 200 pixel. Lalu untuk tinggi dari kotak ini tadi 100 pixel. Selain itu kita akan berikan properti background color ya untuk warnanya. Ya, warna dari kotak ini ya. Untuk warna kotaknya kita kasih warna green. Oke, setelah ini kita akan berikan properti margin ya supaya ada jarak dari atas dan kiri kanan. Kita akan berikan dua nilai di sini. Nilai pertama itu untuk margin top, kita kasih 200 pixel. Kemudian di sini auto supaya kotak ini ke tengah secara horizontal. Nah, sampai di sini kita akan menghubungkan dulu ya. Kita belum menghubungkan file style28.css ini dengan file pertemuan 28.html. Ya, kita kembali ke pertemuan 28.html. Di sini kita akan gunakan tag link untuk memanggil file style28.css. Ya, tab di keyboard. Kemudian nilai di dalam atribut ref ini yaitu merupakan alamat di mana file style28.css ini kita simpan. Ya, itu kita simpannya di dalam folder CSS. Nah, jika teman-teman mengikuti seri belajar mengenai CSS dari awal, di dalam folder belajar CSS itu kita pernah buat satu folder ya, namanya folder CSS. Di mana folder CSS tersebut itu kita gunakan untuk menyimpan semua style ya, yang terkait dengan CSS. Ya, jadi di sini pertama folder CSS, yang lalu slash. Nah, kemudian kita cari di sini style28.css. Ini dia, saya klik ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan style28.css. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba jalankan file pertemuan 28.html. Nah, kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar CSS. Kemudian kita cari file pertemuan 28.html. Ini ya. Ini saya klik kanan, kemudian open. Nah, di sini kita sudah punya kotak dengan lebar 200 pixel dan tingginya 100 pixel. Untuk Windows Explorer-nya ini saya close dulu ya. Kemudian untuk web browser-nya ini akan saya jalankan setengah desktop. Kemudian Visual Studio Code-nya ini sama ya, setengah desktop. Ya, jadi setengah desktop untuk Visual Studio Code dan setengah desktop untuk web browser-nya.
Nah, selanjutnya kita akan kembali ke topik pembahasan kita mengenai properti transform pada CSS. Ada 4 nilai yang akan kita bahas di video ini yang terkait dengan properti transform. Nah, pertama, properti transform dengan nilai rotate. Ya, ini digunakan untuk memutar elemen searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan nilai yang diberikan adalah angka ya dengan satuan derajat. Nah, sebagai contoh, propertinya adalah transform. Nilai pertama yang akan kita bahas yaitu rotate. Ya, lalu buka kurung, kemudian tutup kurung. Nah, ingat nilai yang diberikan itu nilai berupa angka ya, dengan satuan derajat, deg. Lalu titik koma. Ya, sampai di sini kita refresh web browsernya, kita lihat hasilnya. Nah, maka kotak ini akan berputar searah jarum jam ya sebanyak 45 derajat. Nah, jika saya isi di sini minus 45 derajat, nah saya refresh web browsernya, nah maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam ya sebanyak minus 45 derajat. Ya, jadi itu mengenai nilai pertama dari properti transform yaitu rotate untuk memutar elemen searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Atau properti transform ini kita simpan di dalam pseudo class ya. Jadi nanti properti transform ini akan jalan ketika kotak ini di hover. Nah, jadi di sini kita butuh pseudo class ya. Yang kita hover nanti adalah kotaknya ya. Lalu titik 2 kemudian hover. Kemudian untuk properti transform ini saya blok. Kemudian ini kita cut ya. Kita pindahkan ke dalam pseudo class. Saya paste di sini. Ini saya refresh dulu browsernya. Ini kembali ke semula. Nah, jadi properti transform ini nanti akan dijalankan ketika kotak ini di hover. Nah, jika saya hover kotaknya, nah maka akan berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 45 derajat. Ini saya kembali hapus untuk minusnya ya. Sekarang 45 derajat. Saya refresh, saya hover. Nah, ya jadi sekali lagi, nanti properti transform ini akan dijalankan ya ketika kotak tersebut di hover. Nah, nilai selanjutnya dari properti transform, selain rotate, itu kita bisa isi dengan scale. Jadi digunakan untuk memperbesar ya atau memperkecil elemen. Nah, nilai yang diberikan adalah angka dalam bilangan desimal atau pecahan. Nah, sebagai contoh, untuk properti transform ini ya, ini saya blok dulu, ini saya komentari. Jadi ini akan kembali ke semula ya, tanpa ada properti transform. Propertinya adalah transform, ya, lalu titik 2. Kemudian nilainya adalah scale, kita coba nilai yang kedua. Ya, lalu buka kurung, lalu tutup kurung. Coba kalau saya isi dengan 2, ya, lalu di sini titik koma. Oke, saya refresh web browsernya. Sekarang kita hover untuk kotaknya. Nah, maka kotak ini akan diperbesar sebanyak 2 kali lipat ya dari ukuran aslinya, yaitu lebarnya 200 dan tingginya 100. Begitu di hover, maka akan naik 2 kali lipat. Kalau saya isi di sini 4 sekarang, saya kembali refresh web browsernya, saya hover lagi. Nah, maka akan diperbesar sebanyak 4 kali lipat dari ukuran aslinya, yaitu 200 kali 100. Itu nilai yang kedua, yaitu scale. Nah, selanjutnya, ini saya komentar lagi. Ini kembali normal, ya, tidak ada properti transform. Nilai yang ketiga, ini masih menggunakan properti transform. Ada nilai translate. Ini digunakan untuk menggeser elemen dari sumbu X dan Y, ya, atau horizontal dan vertikal. Nah, nilai yang diberikan adalah angka bisa dalam satuan pixel. Nah, kita coba.
Tadi propertinya transform, kemudian di sini translate. Ya, lalu buka kurung dan tutup kurung. Nilai yang diberikan adalah angka, misalnya di sini saya isi 50 piksel. Ya, lalu di sini titik koma. Oke, nah sekarang saya refresh web browser-nya. Kita hover lagi. Nah, maka kotak ini itu akan bergeser secara horizontal ya. Ya, dari kiri ke kanan sebanyak 50 piksel. Kalau saya isi di sini, ya, minus 50 piksel, saya refresh lagi. Nah, pergeserannya masih secara horizontal ya, tapi sekarang itu akan bergeser ke kiri. Itu ketika kita berikan nilai minus. Dan, bisa kembalikan lagi. Kita bisa menyimpan dua nilai di sini ya. Misalnya, untuk horizontal itu 50 piksel, kemudian di sini koma, 20 piksel untuk nilai yang kedua. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa nebak bahwa angka pertama yang 50 piksel itu akan bergerak secara horizontal, kemudian yang 20 piksel itu akan bergerak secara vertikal. Kalau saya refresh web browser-nya, saya hover. Nah, jadi dia bergerak secara horizontal sebanyak 50 piksel dan akan bergerak secara vertikal sebanyak 20 piksel. Yaitu ketika kita menyimpan dua nilai. Nah, terakhir, ini saya komentar lagi. Saya refresh lagi browsernya. Nah, sekarang tidak ada properti transform ya. Propertinya masih transform. Nilai terakhir itu adalah skew. Nah, ini digunakan untuk memiringkan elemen. Ya, nilai yang bisa diberikan itu bisa bilangan positif atau bilangan negatif ya, dalam satuan derajat. Nah, misalnya di sini propertinya transform skew. Ya, lalu buka kurung dan tutup kurung. Saya isi di sini misalnya 20 derajat. Ya, ini satuan derajatnya, deg. Nah, kita akhiri titik koma. Saya refresh web browser-nya. Coba kita hover. Nah, maka kotak ini itu akan miring sebanyak 20 derajat. Kalau kita isi minus di sini, ya, saya isi minus 20 derajat. Ini saya refresh. Nah, ini akan miring ke kanan. Nah, akan tetapi ya perubahan dari properti transform ini itu akan dilakukan secara tiba-tiba. Ya. Atau dalam dunia animasi itu pergerakannya agak kasar ya. Ini kalau saya hover. Nah, jika kita ingin pergerakannya ini halus ya, ketika kita menggunakan properti transform, di sini ada satu properti ya di CSS3 namanya transition. Ya, jadi propertinya adalah transition. Saya isi di sini 1 second. Oke, sekarang saya refresh browser-nya. Kalau saya hover, nah, jadi perubahan dari properti transform ini itu akan dilakukan secara bertahap, ya, tidak dilakukan seketika. Atau ini saya komentari dulu. Kita coba yang rotate. Oke, saya refresh lagi. Saya hover. Nah, ya, jadi ini mengenai properti transition ya, dan ini akan kita bahas di video selanjutnya mengenai properti transition pada CSS. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.